Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Indra Perdana, satu-satunya channel yang memberikan informasi seputar motor baru dan motor bekas yang ada di daerah Samboja. Dan saat ini di depan saya sudah ada nih motor Honda Beat 2024 yang terbaru. Nah, kira-kira bagaimana spesifikasinya dan juga berapa harganya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Ini dia Honda Beat 2024 yang terbaru nih teman-teman. Jadi untuk pilihan tipenya ada 3 ya, tipe CBS, tipe Deluxe, dan yang terakhir tipe Deluxe yang Smart Key. Nah, yang di depan saya saat ini adalah yang tipe CBS nya teman-teman. Dan untuk pilihan warnanya juga ada 3. Ada warna merah, putih, dan juga hitam yang di depan saya saat ini. Dan untuk panjang dari motor ini sekitar 1876 mm. Sedangkan untuk tinggi tempat duduknya itu lebih tinggi daripada sebelumnya ya, sekitar 742 mm. Kalau sebelumnya itu sekitar 740 mm. Jadi ada 2 mm naik lebih tinggi daripada versi sebelumnya teman-teman. Oke, mari kita bahas motor ini dari bagian atasnya nih. Nah, untuk di sebelah sini ini berbahan plastik kasar teman-teman, warnanya warna hitam doff. Terdapat striping nih Honda, warnanya warna silver. Lalu untuk di sebelah sini ini berbahan plastik halus, warnanya warna hitam glossy. Lalu untuk di bagian handlingnya ini dicat berwarna chrome ya teman-teman. Dan untuk di bagian tuas penguncirannya di sebelah sini cara menggunakannya pun sangat mudah, tinggal tekan seperti ini lalu tekan seperti itu ya. Membukanya tinggal klik seperti ini. Nah, itu dia ya. Oke, lalu kita turun ke bagian dasinya nih teman-teman. Nah, untuk di sebelah sini ini berbahan plastik kasar, warnanya warna hitam doff ya. Untuk plat dudukannya menyatu dengan di bagian dasinya. Lalu untuk di bagian sebelah sini ini berbahan plastik halus semua, warnanya warna hitam glossy ya. Lalu untuk di bagian lampu sen ini masih menggunakan lampu bohlam biasa. Lalu untuk yang di sebelah sini ini reflektor ya teman-teman, bukan lampu senja atau lampu kota. Dan untuk headlampnya ini sudah LED ya. Jadi memang untuk bentuk dari headlamp ataupun lampu sen ini berbeda dengan versi sebelumnya ya. Dan headlampnya ini sudah LED dan bentuknya itu hingga ke bagian bawah sini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini dia. Lalu untuk di bagian fairingnya di sebelah kanan seperti ini dia penampakannya, warnanya warna hitam glossy. Terdapat striping bertuliskan Honda, warnanya warna silver. Lalu terdapat striping lagi nih warna merah dan juga warna abu-abu nih ya, seperti itu. Dan di bagian sebelah sini ini berbahan plastik kasar teman-teman hingga ke bagian undercoolnya ini. Dan di pairing sebelah kiri juga sama ya, jadi tidak ada perbedaan baik pairing kanan dengan pairing kirinya. Oke, kita lalu ke bagian fendernya nih. Di bagian depan ini warnanya warna hitam glossy ya, tidak terdapat striping sama sekali. Lalu untuk di bagian suspensi ini teleskopik. Lalu untuk di bagian pengereman ini tentunya disc brake menggunakan disc non-wave, kalipernya 1 piston, mereknya Nissin yang dicat berwarna hitam glossy. Lalu untuk ban yang digunakan ini ukurannya 80/90 ring 14. Bannya sudah ban tubeless tentunya, ban yang digunakan ban merek Federal. Lalu velgnya ini warna hitam, desainnya V ya teman-teman. Lalu untuk di bagian dek depan ini polos ya, sama sekali tidak terdapat kisi-kisi seperti itu, hitam polos dia. Oke, sekarang kita ke bagian kokpitnya nih teman-teman. Nah, untuk di bagian kokpitnya ini paduan analog dan juga digital ya. Untuk analognya ini bagian kecepatannya, lalu untuk di bagian digitalnya ini indikator bahan bakar dan juga odometernya teman-teman. Nah, untuk di bagian sebelah sini juga ada beberapa, cuman dari sini tidak kelihatan ya teman-teman, agak gelap. Kalau tidak salah di sini ada indikator lampu sen, lampu jauh, dan di sini echo-nya seperti itu ya. Lalu untuk di bagian sebelah sini untuk frame-nya ini berbahan plastik halus, warnanya warna hitam glossy. Terdapat emblem logo Honda 3D.
Lalu di bagian panel-panelnya di sini ada dekat, sini untuk lampu jarak jauh, klakson, sen kanan kiri, dan electric starter teman-teman ya. Di sini tidak ada fitur ISS. Lalu untuk di bagian handgripnya ini bahan karet ya, seperti ini dia, khas Beat teman-teman. Begitu juga dengan jalurnya nih. Sekarang kita turun ke bagian dashboardnya nih. Jadi di sini terdapat dua dashboard ya teman-teman, ada yang terbuka dan juga yang tertutup. Nah, yang terbuka ini juga terbaru ya dari Beat, cukup dalam dan juga cukup luas. Jadi untuk botol mineral tanggung ini sangat cukup sekali. Lalu terdapat hook juga ya di sebelah sini, hook yang sederhana, hanya satu di bagian depan. Lalu untuk di bagian sebelah sini, di sini sudah terdapat power charger teman-teman, atau power outlet, dan belum tipe USB. Jadi sekarang Beat menyediakan power charger di semua tipenya teman-teman. Lalu untuk di bagian kunci ini masih manual ya. Untuk keamanannya masih mengandalkan kunci stang dan juga shutter key. Shutter key itu ini ya. Dan di sebelah kanannya sudah terdapat tombol seat atau pembuka jok teman-teman. Oke, lalu kita pindah ke bagian subwoofernya nih. Nah, untuk subwoofernya sendiri ini begitu panjang dan juga lebar ya. Jadi untuk penggunaan harian, motor Honda Beat ini sangat direkomendasikan tentunya ya. Lalu untuk di bagian sebelahnya ini terdapat gerigi-gerigi seperti ini agar tidak licin teman-teman ya. Lalu untuk akinya pun berada di sebelah sini. Oke, lalu untuk di bagian sebelah sini ini berbahan plastik kasar, begitu pula dengan di bagian sini. Jadi terdapat motif-motif ya, seperti ini dia nah ya. Nah, ini dia ya. Begitu pula dengan di bagian tengahnya. Nah, sisanya ini berbahan plastik halus semua teman-teman. Warnanya warna hitam glossy. Terdapat striping paduan warna merah dan juga Beat warna putih seperti ini ya. Jadi bentuknya sangat sporty nih. Dari versi sebelumnya ini lebih keren sih. Dan ini lebih gambot menurut saya daripada versi sebelumnya ya. Lalu untuk di bagian jok ini warnanya warna hitam. Tidak terdapat jahitan sama sekali ya. Terdapat bintik-bintik di atas permukaannya nih teman-teman. Nah, lalu untuk di bagian behelnya ini juga berbeda dari versi sebelumnya, yang biasanya itu besi dilapisi karet. Nah, sekarang itu bahannya plastik teman-teman. Jadi memang motor ini juga lebih ringan daripada versi sebelumnya. Dan untuk di bagian kapasitas tangkinya ini sekitar 12 liter. Bagasi maksud saya sekitar 12 liter. Sedangkan untuk di kapasitas tangkinya ini sekitar 4,2 liter. 1 liter itu bisa mencapai 60 km per liter. Oke, lalu untuk di bagian sebelah sini ini berbahan plastik kasar juga, warnanya warna hitam dan terdapat striping Honda berwarna silver. Lalu untuk di bagian stop lamp dan juga lampu sen ini menggunakan lampu bohlam biasa. Jadi yang LED hanya headlampnya ya teman-teman. Untuk di bagian belakang, di bagian fender ini berbahan plastik kasar tentunya, warnanya warna hitam. Untuk plat dudukannya menyatu dengan fendernya ya. Dan mata kucingnya berkaca mika warna merah. Nah, untuk cahaya plat dudukannya yang sebelumnya itu menonjol keluar. Nah, sekarang itu hanya dari colokan stop lampnya teman-teman. Jadi ini juga berbeda dengan versi sebelumnya. Oke, lalu untuk di bagian suspensi belakang, suspensi tunggal seperti ini, dan di bagian pengereman masih menggunakan sistem tromol. Lalu ban di bagian belakang ini ukurannya 90/90, ringnya ring 14. Ban federal tentunya, ban tubeless dan velgnya desain V ya. Warnanya warna hitam. Lalu untuk di bagian mesin, ini mesin injeksi ya, 110 cc SOHC berpendingin udara. Untuk kapasitas olinya sekitar 0,65 literan teman-teman. Dan di sini ini berbahan plastik kasar hingga sampai di sebelah sini. Nah, kalau yang di bagian CVT-nya ini besi ya, terdapat tulisan Honda, ukiran Honda gitu ya. Dan di sini masih tersedia kickstarter ya, kecuali yang deluxe-nya sudah tersedia kickstarter. Oke, lalu kita pindah ke sebelah kanannya sudah terdapat knalpot ya. Jadi dari layar knalpot hingga di bagian sini ini warnanya warna hitam doff. Lalu di sini tidak terdapat end cap, terdapat cover nih ya. Jadi ada corak juga nih atau motif ya yang berbeda. Di sini polos,
di sini ada motif seperti karbon gitu teman-teman ya, berbahan plastik kasar, warnanya warna hitam. Begitu juga dengan cover kipasnya ya, ini juga berbahan plastik kasar, warnanya warna hitam, terdapat kisi-kisi di bagian tengahnya. Dan di sini di bit tidak terdapat hager ya, hanya terdapat menahan lumpur karet seperti ini teman-teman. Nah ini dia ya. Lalu untuk di bagian fusepnya ini masih model pipa seperti ini ya, dibaluti karet di bagian atasnya. Untuk harga dari motor Beat tipe CBS ini sekitar 20.210.000 untuk OTR Samboja. Nah bagi teman-teman yang mungkin berminat dengan motor ini, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun yang sudah saya cantumkan di dalam video ini. Dan video ini diambil di Honda Astra di daerah Kuala. Link Google Map-nya pun akan saya cantumkan di dalam video ini. Begitu pula dengan nomor kontak marketing dari pos penjualan ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.